Halo guys, selamat datang di Indosense. Kali ini gue akan review salah satu parfum yang lagi banyak banget di request karena ini parfum bener-bener baru. Itu tahun 2020 rilisnya. Parfum itu sangat ditunggu karena dia itu flanker, bisa dibilang flanker ya, dari salah satu parfum yang ikonik banget di dunia perparfuman, yaitu dari Davidoff Coolwater. Nah, yang ini adalah Davidoff Coolwater versi Aquaman, yaitu Collector Edition. Penasaran seperti apa? Tonton sampai habis video ini. Let's go. Oke guys, kali ini kita akan review salah satu parfum yang tadi aku bilang ikonik banget, yaitu dari Davidoff Coolwater Aquaman Collector Edition. Dia itu terkenal banget dengan seri Davidoff Coolwater yang original, dan itu bener-bener hype banget di masanya. Jadi ketika keluar Davidoff yang lainnya tuh biasanya orang-orang dari dunia perparfuman itu biasanya high expected banget tuh dengan parfum-parfum keluaran Davidoff Coolwater, karena biasanya Davidoff itu ngeluarin parfum yang affordable banget. Kayak gimana ya ngomongnya, kayak harganya tuh sangat-sangat terjangkau banget lah untuk dibeli. Jadi kayak bang for the bucks banget kalau dia tuh punya parfum yang enak gitu loh tuh. Oke, kita mulai aja dari boxnya ya. Nah, dari boxnya itu kalian akan lihat di luarnya itu ada tulisan Davidoff Coolwater, terus ada tulisan Aquaman Collector Edition, dan itu konsentratnya udah toile ya guys. Terus dia itu banyaknya adalah 125 ml. Lalu di belakangnya, nah ini, jadi kalau misalnya kalian penasaran kok Aquaman emang related ya sama Justice League. Secara tidak langsung related guys, karena di sini tuh ada keterangan bahwa ini tuh sebenarnya bukan merchandise sih, kayak ibaratnya dia tuh kayak kerja sama gitu ya dengan Aquaman. Jadi versi ibaratnya parfum Aquaman lah gitu. Jadi kan Aquaman itu ada filmnya tuh. Nah, jadi tuh mungkin dia kerjasama dengan DC Comics dan Warner Bros Entertainment untuk keluarin semacam kayak merchandise gitu dari Davidoff yang related dengan Aquaman. Yaitu sekarang keluarlah Davidoff Coolwater ini, Aquaman Collector Edition. Mungkin seperti itu ya guys. Mungkin kalau teman-teman semua yang nonton ini tahu sejarahnya lebih lengkap, mungkin bisa komen di bawah. Jadi kita bisa saling tahu. Dan yang paling eye catching banget di kotaknya ini ya sebenarnya adalah tampilan logo dari Aquaman, yang kalau misalnya kalian semua fans Aquaman pasti sudah familiar banget dengan logo trisulanya ini ya, dan logo A-nya ini ya, Aquaman ini ya. Jadi tampilan botol itu sangat-sangat simple dan ciri khas dari Davidoff Coolwater banget. Jika kalian sudah punya Davidoff Coolwater yang di original, Davidoff Coolwater Intense, kalian biasanya sudah sangat familiar banget dengan yang namanya atau dengan yang tampaknya botol seperti ini guys. Dan bedanya juga di sini kalau kalian lihat tampilannya ada gradasi dari warna, perubahan warna dari warna bening ke arah blue yang mulai ke arah intense blue-nya guys. Seperti itu. Oke, jadi kayak mungkin menggambarkan suasana laut mungkin. Gitu. Oke. Kita langsung coba aja sprayernya guys. Oke, sprayernya lumayan misty tapi sebenarnya nggak keluar banyak, normal lah. Jadi kalau misalnya kalian punya parfum ini sebenarnya nggak terlalu boros juga, dan atomizer-nya cukup bekerja dengan baik menurut gua. Oke, kita akan langsung lanjut aja pembahasan notes-nya guys.
Di awal, seperti parfum-parfum di range harga ini pada umumnya, kalian akan menemukan wangi-wangi agak harsh sedikit di awal semprot ya. Tapi cuman kalian cukup butuh tunggu waktu sampai beberapa detik baru kalian cium lagi, karena akan disambut dengan wangi jeruk guys, jeruk mandarin orange gitu. Bukan exactly mandarin orange, tapi ini tuh wangi citrus, pergabungan antara bergamot dan lemon juga bagi gue di hidung gue. Terus dicampur juga dengan wangi dari green mandarinnya tadi. Jadi wanginya tuh kayak gini guys. Jadi wanginya tuh seger banget dan cukup ngingetin gue dengan Davidoff Cool Water yang di original. Tapi sebenarnya ini vibe-nya beda guys. Menurut gue kalau misalnya kalian cukup bosan dengan Davidoff Cool Water yang di original wanginya seperti itu, walau ini terkesannya cukup simple, tapi menurut gue jika kalian suka wangi yang fresh, aquatic, karena memang tidak bisa dipungkiri lagi guys, banyak orang-orang yang fans dengan wangi fresh aquatic seperti itu, kalian patut coba parfum ini guys. Ini nggak bisa diremehin sih. Dan pengalaman gue di masuk ke fase middle notes dan base notes-nya, wangi-wangi citrus yang tadi menghampiri kalian di awal itu akan cepet banget hilangnya. Mungkin nggak bisa dibilang cepet banget ya, akan perpindahan wanginya itu akan lebih cepat dari parfum pada umumnya, karena ya seperti pengalaman gue dengan parfum base yang citrus itu pada umumnya biasanya memang mereka tidak begitu longevity-nya tidak begitu panjang ya. Jadi untuk kalian semua yang memang suka dengan wangi-wangi yang fresh, aquatic, citrus, semacam wangi-wangi yang seperti itu, kalian memang harus berkorban spray lebih banyak, karena biasanya kebanyakan itu longevity-nya nggak begitu bagus. Itu adalah resiko untuk kalian semua yang memang suka dengan wangi-wangi yang fresh atau citrus. Dan masuk ke fase dreadonya itu akan didominasi oleh wangi woody guys. But woody-nya tuh sangat-sangat enak, sangat fresh. Jadi ini benar-benar cocok banget untuk kalian pakai di summer. Lebih tepatnya ke musim panas, atau mungkin lebih tepatnya di Indonesia karena kita tropis ya guys. Jadi pokoknya panas-panasan kayaknya dibabat abis sama parfum ini. Oke, untuk SPL-nya, untuk Shiatsu-nya nggak begitu. Shiatsu sih oke, menurut gue Shiatsu oke. Apalagi di 2 jam pertama kalian semprot ya guys. Projectnya juga oke, di 2 jam pertama sampai 3 jam pertama kalian semprot tuh masih oke menurut gue. Cuman balik lagi ke masalah longevity, seperti tadi gue bilang, untuk masalah wangi-wangi parfum yang citrusis atau aquatic, biasanya di kulit gue tuh memang tidak berumur panjang ya, longevity-nya nggak begitu bagus. Jadi gue sarankan kalian ketika kalian punya parfum ini, gak apa-apa guys, menurut gue kalian go ahead aja untuk spray little bit more, karena toh harganya juga affordable banget, di bawah 400.000 guys. Dapat Davidoff Cool Water Aquaman Collector Edition, wanginya enak, fresh, dan kalian itu bisa agak sedikit lega gitu loh guys, kayak semprot lebih banyak karena harganya pun di bawah 400.000. Jadi iya, kalian harus protes apa lagi gitu. Setidaknya kalian dapat wangi yang mass pleasing, orang-orang minimal nggak benci lah. Dan fun fact juga, untuk kalian semua yang mungkin juga follow gue di Instagram, gue ada masukin waktu itu iseng-isengan. Jadi kan gue ibaratnya kayak apa ya, mengadu parfum ini dengan signature scent gue yang kalian semua mungkin sudah banyak tahu, yaitu Kenzo Pure Home. Gue suka banget, dan ibaratnya Kenzo Pure Home itu udah kayak DNA gue. Dan itu kan dia juga aquatic, citrus juga, woody juga. Jadi gue kayak semacam some kind of battle edition mungkin, tapi behind the scene, behind the camera. Jadi gue nanya teman-teman di kantor gitu, enakan mana Davidoff Cool Water Aquaman Collector Edition ini dengan Kenzo Pure Home. Dan ternyata di luar dugaan guys, gue pikir mereka bakal suka Kenzo Pure Home, tapi ternyata lebih sedikit unggul Davidoff Cool Water Aquaman Edition ini. Menurut gue cukup menarik hasilnya sih, cukup enak menurut gue, di selera gue ini oke. Gue yakin untuk kalian semua yang fans fresh aquatic citrus tadi seperti gue bilang akan suka banget dengan wangi seperti ini, pasti deh menurut gue.
Terus itu bang for the bucks banget. Itu kalau gue lihat di gudang parfum impor, dan ini belinya di gudang parfum impor ya guys, itu kisaran harganya 390.000. Tapi kalau misalnya kalian beli di toko lain mungkin harganya bisa berubah gitu, bisa jadi beda. Dan untuk kalian semua yang beli di gudang parfum impor itu, kalau gue lihat ya, dia itu ada jual dikennya juga. Jadi kalau misalnya kalian masih penasaran dan kayaknya nggak kayak gitu, atau misalnya kalian nggak percaya dengan omongan gue, kalian bisa coba tes sendiri guys, kalian beli dikennya. Karena bagi gue parfum itu cocok-cocokan guys. Kadang-kadang performance-nya atau wangi yang didapetin orang ketika mereview itu bisa beda. Kayak yang gue dapetin bisa beda dengan kalian dapetin sendiri, seperti itu. Jadi kalian coba sendiri aja, saran gue sih begitu. Oke, kesimpulannya menurut gue, di kop atau enggak, bagi gue, jika kalian orang yang suka dengan wangi fresh, citrus, aquatic, yang menurut gue ini nggak amis, enak banget guys. Karena ketika masuk dry down-nya akan didominasi sama woody, jadi nggak amis kayak pengalaman gue pakai Dolce & Gabbana Light Blue, itu amis bagi gue. Terus ketika kalian pakai apa lagi ya, parfum aquatic itu yang Paco Rabanne Invictus Aqua, itu juga agak amis di kulit gue. Misalnya kalian sama seperti gue pengalamannya seperti itu, amis, kalian bisa coba yang ini guys, dengan harga yang lebih murah, jauh lebih murah, kalian bisa dapat pengalaman yang berbeda dan tidak amis gitu. Lebih dinominasi di opening citrus dan base note-nya itu woody. Segitu aja review singkat gue mengenai Davidoff Coolwater Aquaman. Thank you so much for watching. Stay positive and be proud of yourself. Dadah.